Hai teman pintar, baru-baru ini kita digemparkan dengan berita viral tentang seorang pengurus pondok pesantren yang menikahi salah satu santrinya. Pernikahan ini dikabarkan berlangsung tanpa sepengetahuan orang tua santriwati. Kasus ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Bagaimana bisa seorang pengurus pondok pesantren yang seharusnya menjadi figur panutan malah melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti ini? Apa motif di balik pernikahan ini dan bagaimana dampaknya terhadap santriwati dan keluarganya? Mari kita bahas lebih dalam. Menurut informasi yang beredar, pernikahan ini dilakukan secara siri dan tanpa izin dari pihak keluarga santriwati. Pengurus pondok pesantren tersebut dikabarkan telah menjanjikan berbagai hal kepada santriwati, seperti uang dan nafkah. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan bahwa pernikahan ini dilakukan dengan motif eksploitasi. Dampak dari pernikahan ini juga tidak bisa diabaikan. Santriwati kemungkinan mengalami trauma psikologi akibat pernikahan yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Selain itu, kredibilitas pondok pesantren tersebut juga tercoreng akibat tindakan pengurusnya. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada yang luput dari hukum. Siapapun yang melakukan tindakan kriminal, termasuk pengurus pondok pesantren, harus diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk lebih berhati-hati dalam memilih pondok pesantren untuk anak-anaknya. Penting untuk mencari informasi yang lengkap tentang pondok pesantren tersebut, termaksud rekam jejak para pengurusnya. Mari kita bersama-sama mengawasi dan menjaga anak-anak agar terhindar dari bahaya eksploitasi dan pelecehan. Kita juga harus berani speak up dan melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat adanya indikasi tindakan kriminal. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai agama dan budaya di bangsa kita. Namun di balik kiprahnya yang mulia, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dapat perhatian serius. Berikut ini beberapa contoh masih buruknya pesantren di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai. Banyak pesantren yang masih kekurangan infrastruktur dan fasilitas yang layak, seperti ruang belajar, asrama yang tidak memadai, dan sanitasi yang buruk. Hal ini tentu dapat menghambat proses belajar mengajar dan kenyamanan santri. Di beberapa daerah terpencil, santri harus belajar di ruang sempit dan panas karena keterbatasan ruang kelas. Yang kedua, kualitas guru dan tenaga pengajar yang beragam. Tidak semua pesantren memiliki guru dan tenaga pengajar yang berkualitas. Ada yang masih kurang kompeten dalam bidang ilmu agama maupun umum, serta belum mengikuti pelatihan pedagogi yang memadai. Di beberapa pesantren, guru hanya memiliki pendidikan agama dasar dan belum mengikuti pelatihan mengajar modern. Yang ketiga, kurikulum yang kaku dan kurang relevan. Kurikulum di beberapa pesantren masih terkesan kaku dan kurang relevan dengan kebutuhan zaman modern. Fokusnya masih pada hafalan ayat suci Al-Quran dan ilmu agama dasar, tanpa diimbangi dengan pendidikan umum dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.
beberapa pesantren belum memasukkan pelajaran sains, teknologi, dan bahasa asing dalam kurikulumnya. Yang keempat, kasus kekerasan dan pelecehan. Terjadi beberapa kasus kekerasan dan pelecehan terhadap santri di beberapa pesantren. Hal ini tentu mencoreng nama baik pesantren dan menimbulkan trauma bagi para korban. Baru-baru ini terjadi kasus penganiayaan santri di salah satu pesantren di Indonesia. Yang kelima, minimnya akses terhadap teknologi dan informasi. Banyak pesantren yang masih tertinggal dalam akses terhadap teknologi dan informasi. Hal ini membuat para santri kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman dan mendapatkan informasi yang up to date. Di beberapa pesantren terpencil di Indonesia, santri tidak memiliki akses internet dan perpustakaan yang memadai. Memperbaiki kondisi pesantren di Indonesia membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, pengelola pesantren, maupun masyarakat. Berikut beberapa solusi yang bisa diupayakan oleh kita semua. Yang pertama, meningkatkan pendanaan untuk pesantren. Pemerintah perlu memberikan bantuan dana yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, memperkuat regulasi dan pengawasan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pesantren untuk memastikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan santri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pengajar. Perlu diadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru dan tenaga pengajar pesantren agar mereka memiliki kualifikasi yang mumpuni. Yang keempat, memperbarui kurikulum. Kurikulum pesantren perlu diperbarui agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman modern dan memasukkan pendidikan umum serta keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang kelima, meningkatkan akses terhadap teknologi dan informasi. Perlu diupayakan agar santri memiliki akses yang lebih mudah terhadap teknologi dan informasi seperti internet dan perpustakaan. Kasus pernikahan pengurus pondok pesantren dengan santrinya ini merupakan sebuah tragedi yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan upaya bersama, diharapkan pesantren di Indonesia dapat menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan mampu mencetak generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Penting untuk diingat bahwa tidak semua pesantren di Indonesia mengalami permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi. Masih banyak pesantren yang dikelola dengan baik dan mampu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para santrinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.